harap di video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu mazhab yang ada dalam fikih Islam, yaitu mazhab Hambali. Mazhab ini memiliki pengaruh yang besar, terutama di wilayah Arab Saudi. Mazhab ini juga dikenal dengan pendiri serta pemikiran hukumnya yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, mari kita simak videonya bersama. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai mazhab Hambali, tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa sih pendiri daripada mazhab Hambali itu. Nah, pendiri daripada mazhab Hambali memiliki nama lengkap Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Marwazi. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau sekitar 780 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah atau sekitar 855 Masehi. Imam Ahmad dikenal sebagai orang yang teguh dalam memegang prinsip, terutama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Imam Ahmad juga terkenal sebagai ulama hadis besar yang menulis kitab terkenal dengan judul Musnad Ahmad. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sih awal mula terbentuknya daripada mazhab Hambali ini. Nah, mazhab Hambali terbentuk awal mulanya itu pada abad ketiga Hijriah melalui Majelis Ilmu Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Nah, Imam Ahmad ini dikenal sebagai seseorang yang sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain yang menggunakan akal maupun logika dalam menetapkan hukum, namun Imam Ahmad dalam mazhab Hambali ini lebih memilih berpegang pada teks Al-Quran dan hadis. Nah, dari majelis ilmu tersebut kemudian ia mengajarkan dan menyebarluaskan hukum-hukum maupun ajaran-ajaran darinya sehingga membentuk daripada mazhab Hambali seperti saat ini. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai corak pemikiran dari mazhab Hambali. Nah, corak pemikiran dari mazhab Hambali ialah tekstualis. Maksudnya, Imam Ahmad lebih mengutamakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tanpa banyak menggunakan penafsiran secara logika. Nah, jadi jikalau ada ayat maupun hadis yang sudah memiliki makna jelas, maka mazhab Hambali akan berpegang pada makna apa adanya, bukan pada kiasan maupun penafsiran yang terlalu jauh. Nah, melalui pendekatan inilah yang menjadikan mazhab Hambali itu sangat berhati-hati dalam menjaga keaslian kemurnian sumber hukum Islam. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai dasar pemikiran hukum dari mazhab Hambali. Nah, dalam menetapkan hukum, Imam Ahmad berpegang pada urutan-urutan dasar-dasar hukum. Yang pertama ialah Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Nah, yang kedua ialah hadis Nabi SAW sebagai dasar utama ajarannya. Yang ketiga itu ada fatwa dari sahabat. Nah, jika para sahabat berbeda pendapat, maka dipilih yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan jika tidak ditemukan dalil yang lebih tepat, maka mazhab Hambali memperbolehkan menggunakan hadis mursal maupun dhaif selama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Nah, dari sini kita dapat mengetahui betapa teliti dan hati-hatinya Imam Ahmad dalam berfatwa. Nah, lalu menjadi pertanyaan kepada kita, gimana sih mazhab Hambali ini banyak digunakan oleh orang-orang? Nah, jadi mazhab Hambali ini banyak digunakan oleh orang-orang di wilayah Arab Saudi, terutama di wilayah Najd dan Hijaz. Nah, mazhab ini di sana menjadi dasar hukum resmi dalam menetapkan sistem hukum Islam, terutama pada masyarakat Timur Tengah. Nah, dari pembelajaran yang telah kita jalankan selama singkat, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dari mazhab Hambali tadi, kita belajar untuk menjadi seseorang yang teguh dalam kebenaran, berhati-hati dalam berbicara maupun berfatwa, dan juga semangat
dalam menjaga kemurnian agama Islam. Semoga pembelajaran ini dapat menambah pemahaman kita dengan lebih luas mengenai fikih Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.